Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi bersama dengan Kak Serin dan Kak Seren dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kita akan memulai, kita akan buka lagu pembukaan dari Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan ketiga. Adik-adik, kita akan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, karena Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kakak Meske yang akan membawa firman nanti, agar apa yang disampaikan oleh Kak Meske dapat bermanfaat bagi adik-adik kami. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, seturut dan genap. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum masuk ke firman, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135 bait 1, 3, dan 4. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu ini yang akan bercerita adalah Kak Meske. Adik-adik, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi-Mu yang cerah ini ya Bapa. Engkau telah membangunkan walaupun kami melalui online live streaming YouTube ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah untuk hari ini ya Bapa, untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah juga hamba ya Bapa, apa yang hamba sampaikan kepada anak-anak dapat diterapkan bagi dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Inilah doa dari anak-Mu, terpujilah bekal, haleluya, amin. Adik-adik, marilah membuka Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat ke-14. Ketika itu Yusuf tidak menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berusahalah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yesus kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi,
Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu dan menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anak telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapi dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kakak selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar adik-adik itu tetap sehat, terus tetap bersemangat dan tetap sukacita ya adik-adik. Adik-adik tahu tidak kakak ingin bercerita tentang apa? Pastinya sih tentang Bapak Yakub dan anak-anaknya. Anak-anaknya itu Yehuda adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak gambar yang pertama ini tentang apa? Nah, betul adik-adik, tentang kelaparan. Adik-adik pasti tahu kan? Adik-adik juga pasti pernah temuin orang yang sering kelaparan. Terus kelaparan itu seperti apa ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu tidak kelaparan itu seperti apa? Coba kakak ingin tahu dong, kelaparan yang adik-adik maksud itu apa? Seperti kelaparan itu seperti tidak ada makanan adik-adik, terus tidak ada bahan makanan lagi adik-adik, terus apa lagi adik-adik? Tidak ada nasi, terus apa lagi adik-adik? Tidak ada ikan, tidak ada sayuran juga adik-adik. Adik-adik, kita ke gambar kedua ya adik-adik ya. Gambar kedua itu tentang ujian terakhir dari Yusuf untuk saudara-saudaranya. Kalau tidak makan apa-apa, Bapak Yakub dan Yehuda serta seluruh keluarganya akan mati adik-adik. Tapi ada tapinya adik-adik. Di Mesir ada banyak sekali makanan. Lalu Bapak Yakub menyuruh Yehuda untuk pergi membeli makanan di mana ya adik-adik? Tentunya beli makanan di Mesir adik-adik. Yehuda mau melakukannya. Ya Bapak Yakub minta asalkan Benyamin itu adiknya untuk ikut bersama Yehuda pergi ke Mesir adik-adik untuk membeli makanan. Bapak Yakub ini awalnya tidak mau adik-adik, tidak mengizinkan. Bapak Yakub takut adik-adik Benyamin akan ditahan atau tidak dipulangkan oleh orang Mesir adik-adik. Yehuda pun menjadi takut kalau Benyamin tidak ikut ke Mesir.
mereka tidak akan mendapatkan makanan, lalu mereka mati karena kelaparan. Kasihan ya adik-adik ya. Akhirnya di situ Bapak Yakub mengizinkan Yehuda membawa Benyamin kemana adik-adik? Ke Mesir. Banyak uang dan hasil tanaman yang Bapak Yakub berikan kepada Yehuda untuk dibawakan ke Mesir untuk membeli makanan dan ditukarkan dengan makanan yang mereka butuhkan adik-adik. Lalu Bapak Yakub percaya Tuhan akan menolong mereka untuk mendapatkan makanan dan membawa pulang Benyamin dengan selamat ya adik-adik. Di situ juga Bapak Yakub khawatir atau takut, tapi di situ berubah menjadi berani. Bapak Yakub percaya bahwa Tuhan akan menolongnya, sama seperti Bapak Yakub. Adik-adik juga tidak boleh menjadi anak yang penakut ya adik-adik, kayak seperti takut gelap, takut suara guntur, terus takut karena sakit, apalagi takut kalau diminta tidur siang atau makan yang benar ya adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong adik-adik, membuat adik-adik supaya berani. Kalau rasa takutnya itu datang, adik-adik hanya perlu untuk berdoa sama Tuhan Yesus ya adik-adik, supaya tidak menjadi anak penakut lagi dan supaya dijadikan anak yang berani oleh Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, kita ke gambar yang ketiga ya adik-adik. Adik-adik, gambar yang ketiga ini kita harus mendoakan ya adik-adik, mendoakan teman-teman yang sulit mendapatkan makanan adik-adik, supaya mereka bisa makan adik-adik, supaya tidak kelaparan lagi, supaya ada bahan makanan lagi, terus supaya dapat berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa mendoakan ya adik-adik. Doakan teman-teman yang sulit mendapatkan makanan ya adik-adik. Jangan lupa untuk didoakan ya adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 38, 1 dan 3. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pertama-tama kami mau mengucap syukur, banyak berterima kasih karena Engkau telah memberkati dari malam hingga pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati dari malam hingga pagi ini. Terima kasih juga atas nafas kehidupan serta udara pagi yang sejuk dan suasana damai. Kami bersyukur atas berkat pemberian-Mu yang maha baik ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang di sorga, kami juga berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul melalui YouTube channel
bersama aku untuk memuliakan namamu. Kami anak-anakmu menyadari bahwa kami sering sekali buat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami. Biarlah Engkau senantiasa membimbing kami ke arah yang Engkau kehendaki. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik diminta untuk menyiapkan amplop persembahan dan uang persembahannya. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 152, nyanyinya 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kak Sherin undang adik-adik untuk berdiri. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan-Mu, terlebih bagi pelayanan PLKPA. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal. Amin. Adik-adik, ini sudah di penghujung ibadah. Marilah adik-adik membuka Kidung Ceria 90 bait 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan berkat. Tuhan Yesus,
pada ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus lancarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya atas berkat dilimpahkan bagi kita semua sampai selama-lamanya.